Oke ya, saya harus jelaskan sedikit ya tentang pengertian hukum yang perlu diketahui. Misalnya tentang hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Ya. Ini ada di beberapa buku ya. Bahwa hukum memang ada yang bersifat memaksa, ada juga yang sifatnya hanya mengatur. Ya. Misalnya dalam hukum ketenaga kerjaan itu dia sifatnya mengatur ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu tentang pembuatan perjanjian kerja itu sifatnya mengatur ya, sifatnya mengatur. Tapi yang sifatnya memaksa, misalnya KUHP ya, itu jelas ya, misalnya dilarang membunuh pasal 338 ataupun berencana itu sifatnya memaksa. Kalau dilanggar ada hukumannya. Tapi kalau yang mengatur tidak. Misalnya katakanlah tentang eh, undang-undang pembentukan pemerintahan kota dan desa. Itu sifatnya hanya mengatur. Memaksa tidak ya, itu eh, ya. Kemudian perlu juga diketahui tentang kodifikasi. Saya sudah pernah menjelaskan ya, kodifikasi hukum itu misalnya KUHP, ya, KUH Perdata. Itu kodifikasi hukum ya. Dan jangan sampai salah ya, tidak mengerti tentang kodifikasi. Jadi itu prinsip-prinsip awal ya, prinsip-prinsip awal dalam satu masyarakat ya. Nah, kemudian juga yang penting eh, dipelajari adalah tentang pembentukan jurisprudensi di Indonesia. Pembentukan jurisprudensi di Indonesia. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya tentang bahwa beberapa persoalan hukum itu karena diajukan di pengadilan, kemudian eh, diperiksa oleh hakim, kemudian menemukan atau membuat jurisprudensi atau hal-hal yang diikuti oleh hakim yang sebelumnya ya. Misalnya tentang pencurian listrik, itu jurisprudensi. Jadi kalau ditanya apa itu jurisprudensi, jurisprudensi adalah putusan hukum, putusan pengadilan yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Ya. Jadi kalau ada misalnya kasus pencurian listrik, maka aturannya adalah rujukannya adalah putusan pengadilan sebelumnya. Jadi ini saya hanya sekilas-sekilas saja supaya tahu ya. Kemudian saya juga ingin bahas juga ya secara sekilas ini tentang fungsi hukum. Ya, secara segi besar dapat diklasifikasi fungsi hukum itu ya. Fungsi hukum pertama-tama sebagai alat ketertiban dan ketertiban masyarakat. Jadi hukum dibuat untuk keteraturan dan ketertiban masyarakat ya. Mana yang baik, mana yang buruk ya. Misalnya yang jelas mengandung sanksi ya seperti KUH pidana ya. Uh, jadi dalam KUH pidana yang paling jelas misal pasal 338 itu sifatnya sebagai untuk alat ketertiban. Siapa yang membunuh ya dihukum. Kemudian hukum ini juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi katakanlah ada keluarga korban. Kadang-kadang misal dalam satu perkara, contoh yang paling gampang adalah perkara lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Itu tidak hanya pidana. Ya. Misalnya keluarga korban bisa menuntut juga perdata karena ganti rugi. Misalnya seorang bapak ya ditabrak kecelakaan di lalu lintas jalan raya, kemudian keluarga korbannya bisa menuntut ganti rugi untuk keadilan. Ya, itu salah satu fungsi dari hukum. Ya, itu yang yang penting ya. Dan sekarang saya masuk tentang sedikit ya tentang aliran aliran hukum. Ya. Yang pertama-tama ini dalam buku ini ya, dalam buku ini ya. Di halaman 159 dibahas sekilas aliran hukum ya.
yaitu aliran legisme. Nah, aliran ini menganggap semua hukum itu terdapat dalam undang-undang. Jadi tidak lagi pengecualian. Semuanya terdapat dalam undang-undang. Ya. Dan atau hukum itu identik dengan undang-undang. Nah, hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjanya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang atau what's just passing. Ya, ini yang dengan jalan pembentukan silgus hukum atau jurisprudensi. Jadi hakim ini nggak ada yang lain. Dia hanya menentukan dan bekerja berdasarkan undang-undang. Misalnya dia nggak lihat lagi. Misalnya katakanlah kasus pembunuhan. Dia hanya berpegang pada pasal 388 atau 380. Dia tidak lagi-lagi melihat faktor lain. Misalnya ya tentunya unsur meringankan akhirnya. Misalnya seorang yang sering diancam, ya, dalam beberapa kasus juga saya pernah bela juga tuh, kasus preman pasar ya. Jadi korban preman pasar dia selalu diancam, ya, diancam sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali ketika diancam lagi, dipalak lagi, ya, diminta duit di daerah pasar Ramadjati. Jati. Jadi dia bunuh itu preman itu karena dianggap ini udah keterlaluan, cari duit susah, orang diperas begitu ya, akhirnya bereaksi. Nah, unsur itu jelas dia bersalah ya, tapi secara sosiologis ada faktor mendorong dia seperti itu. Jadi namanya itu unsur peringan dari hukum. Nah, itu di antara lain ya. Kemudian ada lagi aliran dalam berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim. Misalnya adalah aliran penegakan hukum atau aliran respinding. Ya, seperti tadi ya, contoh yang sering saya ulang-ulang, contoh pencurian listrik. Pencurian listrik itu tidak diatur dalam KUHP. Yang ada adalah pencurian umum 363 ya, atau 362. Selebihnya nggak ada. Akhirnya Hakim Bismar ini eh, memberikan contoh terobosan hukum bahwa yang namanya mencuri listrik adalah sesuatu yang bukan milik dia menjadi milik dia. Misalnya rumahnya gelap gulita, nggak ada listrik. Tiba-tiba rumahnya terang benderang karena listrik. Padahal kita ketahui dia tidak pernah berangkat di PLN, tidak membayar listrik, tidak membayar apa, segala macam. Nah, tidak mendaftar lah. Tapi terang benderang rumahnya karena aliran listrik PLN. Yang dia cantolin dulu tuh sering betul kejadian mencantol. Sekarang susah karena ininya agak susah ya, karena terbungkus kabelnya. Tapi saya juga misal di gardu listrik dicolok sedikit, ya tentu harus keahlian ya. Misalnya kalau saudara lihat rumah-rumah yang di kolong jembatan di daerah apa namanya itu, Ancol, di jalan tol, di bawah jalan tol itu ada rumah-rumah liar ya. Jadi beton, dia bikin triplek, dapat listrik, itu pencuri listrik. Nah, hakim harus menentukan itulah aliran pedoman hukum ya. Oke. Kemudian pembedaan lainnya saya ingin berikan pada kesempatan ini sifatnya agak cepat dikit, yaitu tentang aneka cara pembedaan hukum. Ya. Nah, pembedaan pertama adalah ius constitutum dan ius constituendum. Ya, ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Sebagai contoh, misalnya hukum yang berlaku di Indonesia, ya, misalnya katakanlah hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu kan berlaku tadi. Nah, bagaimana dengan ius constituendum? Nah, ius constituendum adalah suatu hukum yang diciptakan oleh peraturan hidup dan negara, tapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai ketentuan lain. Ya, misalnya contoh kemarin ya, RUU KP sebelum disahkan itu adalah ius constituendum, hukum yang diciptakan. Kita pengen juga KUHP kita punya KUHP nasional, tidak hanya peninggalan kolonial Belanda. Itu dari ius. Tapi begitu disahkan, dia menjadi ius constitutum, hukum yang berlaku, walaupun keberlakuannya ditunda 3 tahun ke depan. Ya. Oke, kemudian pembidangan lainnya adalah hukum
alam dan hukum positif. Nah, hukum alam adalah ekspresi dari manusia yang mencari keadilan sejati murni, mutlak ya. Nah, ini yang mencari hukum positif, hukum alam ya. Jadi hukum alam itu dipakai sebagai satu kenyataan yang turun temurun. Misalnya katakanlah dalam suatu lingkungan eh, dilarang menanam ya, bercocok tanam pada jarak tertentu dan itu diikuti oleh masa. Begitu terus dari turun menurun dari dulu begitu. Misalnya di daerah Baduy itu hukum alam, ya, tidak bisa melakukan kayak gitu. Sebaliknya hukum positif adalah suatu hukum yang kadang berlaku, ya, kadang berlaku dalam suatu melalui keputusan-keputusan pejabat, ya, pemerintahan, dan kemudian juga yang ditentukan, misalnya undang-undang ditentukan bersama pemerintah dan DPR. Itu hukum positif. Jadi hukum yang urusan konkret sebagai fakta sosial yang mengatur hubungan-hubungan ya, sentiasa terjadi dalam suatu tertib pergaulan hidup. Satu gambar tentang hukum positif tertentu selalu merupakan lukisan tentang tertib hukum yang berarti suatu tertib hukum pada waktu dan tertentu. Ya, ini hukum positif seperti hukum perkawinan, kemudian hukum perusahaan-perusahaan, ya, PT, undang-undang PT itu hukum positif. Ya, perbedaan yang paling paling mudah ya. Nah, tadi sudah saya singgung dikit tentang pada ajaran hukum alam, prinsip-prinsip diperlakukan secara universal. Itu yang prinsip-prinsip hukum alam. Misalnya hukum alam itu salah satu ajas hukum alam atau prinsip dalam hukum alam. Misalnya nyawa itu adalah milik manusia, ya, milik manusia. Tidak ada boleh seorang pun mencabut nyawa orang atau menghilangkan nyawa orang karena nyawa itu menyangkut hak hidup. Itu hukum alam. Ada undang-undang, tidak ada undang, begitu faktanya. Malam, ya. Makanya aborsi dilarang. Di beberapa negara dengan alasan tertentu aborsi dibolehkan. Ada yang sama sekali tidak. Kenapa? Karena menyangkut nyawa. Ya, itulah pandangan sebagai hukum alam ya. Dan hukum alam menjadi seperti contoh tadi menjadi pembenar dari hak asasi manusia. Oke, itu yang selebihnya bisa dibaca ya. Oke. Dan nah, saya berikan contoh lagi yang beberapa istilah hukum positif ini ya. Misalnya ada yang mengatakan hukum positif adalah hukum yang berlaku sungguh-sungguh ya. Ya, dalam berlaku suatu negara itu hukum positif. Ya, tidak boleh dicari arti padanan atau lawan katanya hukum negatif itu enggak ada. Yang ada hukum positif, arti hukum yang berlaku suatu negara. Oke. Nah, kalau dari sudut wujudnya, hukum positif ya hukum menjadikan khusus oleh suatu perbuatan manusia. Oleh sebab itu, hukum positif di dalam wujud tergantung pada perbuatan manusia sendiri. Dalam hal ini adalah penguasa orang yang membentuk undang-undang. Oke, dan di dalam unsur ya salah satu unsur hukum positif adalah adanya ketaatan. Ya ini ketaatan dengan paksaan. Jadi misalnya kalau Anda dilarang berhenti ya, dilarang berhenti di bahu jalan, ya, ada letter S, Anda berhenti, parkir, maka paksanya mobil Anda diderek oleh petugas lalu lintas atau daerah dia. Itu hukum paksaan. Ya, nggak ada yang lain. Ya, ada paksaan. Oke. Oke, itu yang penting ya. Dan eh, sederhana aja cara berpikir aja ya. Oke. Dan sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau tidak, saya lanjut terus ya. Oke, ini banyak banyak sekali perkembangan yang bisa dijelaskan di sini ya. Dan apa namanya nih? Pandangan-pandangan hukum alam harus dikuasai betul. Ya. Misalnya ada lagi mengatakan ya, oh,
Hukum alam itu kadang-kadang dibagi dua, ya hukum arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit adalah hasil penyelidikan secara empiris, gejala-gejala di dalam alam yang material menurut kita ya. Misalnya tertangkap oleh panca indera, itu hukum alam. Misalnya katakanlah air itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau mau dibalik dari bawah ke atas, maka itu sudah ada campur tangan manusia, bukan lagi hukum alam. Ya, karena hukum alam seperti itu. Ya, itu sudah sangat jelas ya, hukum alam. Kemudian berdasarkan fakta ya, itu yang disebut sebagai hukum alam. Dan hukum alam itu eh, berangkat dari fakta yang sesungguhnya dan itu menjadi norma ya. Hukum alam istilahnya juga dalam arti sempit ya. Kita bedakan hukum alam itu menurut arti dengan kodrat ya. Hukum alam adalah kodrat manusia ya. Misalnya contoh ya, perempuan melahirkan itu hukum alam dan membawa konsekuensi bahwa dia bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilahirkan. Apa tanggung jawab dia? Memelihara. Tidak bisa dia misalnya menghilangkan nyawa. Itu tanggung jawab perempuan tuh. Jadi sekali lagi inilah perbedaan betul realitasnya. Jenis kelamin cuma dua. Ya, jenis kelamin cuma dua, laki dan perempuan. Oke, dan kemudian untuk membuahkan hasil, ya untuk melahirkan anak, membuat keturunan, hanya bisa dilakukan oleh dua jenis kelamin yang kontras itu, laki dan perempuan. Nggak bisa banci, atau homoseks, atau lesbian, nggak bisa. Jadi hanya bisa ini. Itulah hukum alam dan membawa tanggung jawab nggak terhadap makhluk yang dikandung ya hasil perkawinan ya habis hubungan laki dan perempuan melahirkan kemudian hamil ada tanggung jawab pada perempuan ada juga tanggung jawab pada sang bapak harus mengakui itu adalah hasil ya hasil hubungan biologis dia dengan seorang wanita dan terikat dalam perkawinan. Kenapa harus terikat? Karena mengandung hak ya. Kalau orang tidak ada terikat dalam perkawinan tidak ada hak waris. Untuk hak waris harus ada. Untuk anak ini diakui sebagai orang yang punya bapak ibu, maka ibu bapaknya harus menikah. Nah, ini ada terobosan juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya dalam perkara uh, ada itu penyanyi dangdut saya lupa terus ya dia punya hubungan menikah siri dengan Mordiono mantan menteri. Kemudian MK mengatakan sekalipun anak ini lahir dari uh, luar perkawinan resmi yang dicatat negara, tetapi dia berhak menggunakan nama kedua orang tuanya. Ya, walaupun tidak terikat perkawinan, perkawinan resmi ya. Itu terobosan MK. Jadi perlindungan terhadap anak. Kalau enggak, dia nggak bisa waris, kemudian dia nggak bisa bersekolah, dan kemudian juga secara hukum tidak tercatat siapa orang tuanya. Oke. Nah, itu yang penting ya. Kemudian ada beberapa pemikir hukum alam ya, misalnya katakanlah yang berkembang eh, di Eropa Barat pada abad ke-18 ya. Jadi misalnya eh, John Locke ya. John Locke mengatakan eh, ya, bahwa eh, pandangan-pandangan hukum alam ini ya berasal juga dari sejarah sejarah manusia ya bahwa eh, hak individual hak asasi berkembang. Walaupun menurut hukum alam hak asasi itu tidak ada diatur dalam suatu aturan hukum, dia tetap ada. Tapi karena perkembangan perkembangan masyarakat, akhirnya diakui juga dimasukkan hak asasi manusia itu ke dalam hukum positif,
pertama-tama diatur dalam makna carta dokumen perjanjian antara kaum bangsawan, pemilik lahan, pemilik tanah, saudagar dengan raja, bahwa harus ada pengakuan terhadap hak. Kenapa ada pengakuan? Karena dia membayar pajak, diberikan pengakuan. Itulah makna carta itu pertama kali sampai di dalam konstitusi kita juga diatur ya, kira-kira gitu ya. Oke. Oke, dan kemudian bagaimana kita mempelajari ya, mempelajari hukum positif. Tadi kita sudah bandingkan ya perbedaan hukum alam dan hukum positif. Nah ini ada 5 jenis ya yang diselidiki dalam hukum positif. Pertama adalah memberikan dogma hukum. Artinya ada satu prinsip hukum yang harus ditaati dan dimuat di dalam hukum positif. Misalnya prinsip bahwa perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pihak. Nah, jadi perjanjian itu mengikat mereka yang melakukan perjanjian antara pihak yang berjanji. Bisa katakan dalam hal jual beli, maka yang terikat adalah pihak penjual dan pembeli, kira-kira gitu ya. Kemudian juga hukum positif itu memiliki sejarah, sejarah bisa perkembangan ya. Katakanlah sejarah hukum perdata itu dari mulai dari zaman Romawi ya, ada prinsip-prinsip hukum yang dibuat oleh namanya kodifikasi 12 meja, kemudian dibukukan oleh Perancis dalam KUH Perdata. Kemudian karena Belanda dijajah oleh Perancis, maka KUH Perdata ini yang asal muasal dari Romawi, kemudian dikodifikasi oleh Perancis, diterapkan di Belanda. Belanda karena menjajah Indonesia diberlakukan kembali, diberlakukan juga KUH Perdata, tapi hanya untuk golongan Eropa. Kemudian juga ada apa namanya ini di dalam kita belajar hukum positif ada perbedaan hukum. Saya bandingkan segala satu berbagai jenis tertib hukum satu dan yang lain. Nah, tadi saya baru saja memeriksa skripsi mahasiswa yang buat ujian nanti ya. Dia bandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan Korea Selatan. Tentunya perbandingan harus melihat aturan yang ada di kedua negara. Itu perbandingan. Saya katakanlah Indonesia menganut sistem presidensil. Korea Selatan juga menganut presidensil. Ya, contoh ya. Kemudian di bidang kekuasaan kehakiman, di Indonesia puncak kekuasaan kehakiman tertinggi adalah di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ya, di Korea juga gitu. Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagaimana dengan legislatif? Di sana ada parlemen yang buat undang-undang. Di Indonesia juga sama. Nah, ini yang perbandingan hukum yang kita bisa lihat ya, dalam hukum positif. Bisa juga dalam satu katakanlah topik undang-undang, misalnya undang-undang pemberantasan korupsi. Bisa dibandingkan antara undang-undang 3199 dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Bisa dibandingkan bagaimana soal kewajiban atau hak dan kemudian fungsi dari KPK itu apa, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ada unsur perbandingan dalam positif terbanding. Selanjutnya ada filsafat hukum ya, yang berisi ya bagaimana hukum dapat dikenali secara logis dapat dibenarkan dan ukuran-ukuran manakah kita menggunakan untuk mempertimbangkan nilai hukum. Ya, apakah tepat atau tidak, itu filsafat hukum. Ya, misalnya hukum dibuat, misalnya KUH nasional yang kemarin sahkan. Ada protes bahwa hukum itu tidak adil, ya kemudian masuk ranah privat, ya, misalnya dilarang berzina segala macam. Kemudian mereka buat undang menjawab bahwa aturan misalnya tentang katakanlah zina dalam itu adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Itu filosofinya gitu. Jadi benar salahnya di situ dinilai. Ya. Kemudian unsur yang lain di dalam kita belajar hukum positif adalah politik hukum. Bagaimana aturan itu dijalankan. Ya. Nggak bisa jalan sendiri. Ada sanksi, ada petugas yang memaksakan. Nah itu politik hukum. Ya, jadi pelan-pelan aja dipelajari. Ya, itu.
Oke, ini saya kira dibaca-baca ulang ya semua materi. Ya. Oke, kemudian ada perbedaan juga penting dijelaskan adalah tentang perbedaan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Ya, hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis secara sederhana bisa dikatakan sebagai hukum kebiasaan. Ya. Nah, salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat Indonesia. Ya. Misalnya kalau di Jawa itu antara penggarap sawah dengan pemilik sawah ada perjanjian baku. Ya, misalnya kalau katakan salah 1 hektar, penggarapnya dapat berapa persen atau bagian mana? Namanya sepikul segendongan. Sepikul ya, sepikul doang, biasa gendongan. Kesetujuan dua. Bisa dapat, katakanlah kalau misalnya dapat 50, maka petani penggarap itu bisa dapat 15% sepertiganya. Kira-kira itu. Ya. Atau misalnya dalam petani plasma, petani sawit, kumpulan petani sawit ini dapat 20% dari hasil garapan sawit. Itu hukum adat yang berlaku ya, di beberapa daerah. Tidak tertulis tapi diikuti. Gitu. Oke. Dan kemudian kebiasaan itu adalah perbuatan diulang-ulang. Seperti contoh tadi petani penggarap sawah diulang-ulang dan selalu terjadi seperti itu. Jadi nggak ada penyimpangan dan tidak ada koreksi. Jalan aja. Sama juga seperti petani penggarap uh, sawit ya. Jadi ini yang terletak bahwa itu ditaati karena ada persetujuan dan selalu dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau hukum tertulis itu adalah hukum mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan traktat dihasilkan dalam hubungan internasional. Jadi kalau dalam konteks hukum tertulis, ada hukum tertulis nasional dan ada hukum internasional. Kalau hukum tertulis itu nasional dibuat oleh lembaga parlemen. Ya, kalau traktat dibuat oleh masyarakat bangsa-bangsa ya. Seperti misalnya perjanjian tentang penerbangan sipil. Ya, ada perjanjian penerbangan sipil. Misalnya seorang pilot tidak boleh memaksakan penerbangan apabila dia melihat ada satu kerusakan. Itu aturan. Misalnya mesinnya bunyi lain, dia harus segera mendarat darurat, nggak bisa diterbang terus, ya. Atau misalnya tiba-tiba seperti pernah ada kejadian di Makassar, ya, ada burung ya, burung tiba-tiba menabrak ya karena eh, menabrak kaca pilot, sehingga retak, dia harus turun. Kalau enggak bisa jadi disedot itu, jadi tekanan temperatur menyebabkan lebih parah lagi kerusakan itu. Itu hukum tertulis yang menjadi konvensi, ya kira-kira gitu ya. Jadi bahan-bahan nanti eh, kita harus simulasi juga, ya. Simulasi tentang mata kuliah ini saya akan ulang-ulang terus sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus ya, bagus. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, saya Saya ingin mau kembali. bertanya, Pak. Oke, siapa nih? Raymond. Raymond apa pertanyaannya? Ya, Pak. Ya, gimana? Mengapa perlu adanya mengapa perlu adanya kodifikasi dalam pembentukan aturan hukum? Lalu bagaimana kaitannya dengan hukum adat dan hukum kebiasaan, Pak? Ya, oke. Kodifikasi diperlukan kodifikasi karena pertama perkembangan sejarah ya, dari sejarah. Kodifikasi itu dimulai secara sederhana adalah kodifikasi hukum perdata di era Romawi yang disebut baik kodifikasi 12 meja. Ada kebutuhan dibikin itu, walaupun masyarakat pada saat itu masyarakat yang sederhana, belum sekompleks sekarang. Ternyata kodifikasi yang dilakukan dalam bidang hukum perdata itu diterima sebagai suatu prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat seluruh dunia, misalnya tentang perjanjian perdagangan,
ya, aturan tentang jual beli diakui dan memang akhirnya menjadi kebutuhan, ya, menjadi kebutuhan. Pada masyarakat itu adalah masyarakat di Eropa kontinental. Kalau di negara Anglo-Saxon tidak terkodifikasi. Artinya kodifikasi itu menjadi buku. Kayak gini nih, jadikan buku. Kalau yang tidak terkodifikasi bukan berarti tidak ada hukum tertulis. Dia berserakan, ya, misalnya yang sebut act, misalnya itu seperti di Amerika ada nama Judiciary Act, undang-undang konsisten kehakiman. Kita juga ada, ya, misalnya kode sipil, tapi dia tidak dalam bentuk diterbitkan dalam suatu buku, ya, berserakan dan kemudian diperkuat dengan putusan pengadilan. Ya. Nah, hukum adat itu tidak pernah ada yang tertulis. Kenapa? Karena dia ini diatur dan berjalan begitu saja secara turun-temurun, secara terus-menerus, ya, dan kemudian tidak ada pikiran untuk bukan tertulis. Itu sudah begitu adanya, ya, hukum adat itu di mana-mana namanya custom, dan bisa di Inggris, ya, ada custom, ada konvensi. Misalnya seorang perdana menteri berhenti, dia harus lapor sama raja, itu konvensi, nggak ada aturan tertulis, konvensi begitu. Atau misalnya duta besar negara asing, ya, menyerahkan surat-surat kepercayaan, credential letter kepada kepala negara. Kalau di Jepang, Dubes Indonesia menyerahkan surat kepercayaan kepada kaisar. Ya, karena itulah begitu. Di Thailand juga itu ada kaisar. Ya, kira-kira gitu ya. Memang begitu jalannya hukum alam itu, hukum adat. Ya, berjalan bisa. Tapi bukan berarti ya ada orang tidak mengumpulkan, ada juga mengumpulkan, tapi menjadi buku, bukan menjadi aturan. Dia bikin kumpulan peraturan nggak ada. Jadi dia hanya bentuk buku. Oh, ini adatnya begini, ini begini. Nah, kira-kira gitu Raymond ya. Bisa dipahami ya. Oke, saya kira itu ada lagi mau tanya. Kalau tidak ada ya, Iya, Pak. eh, kalau tidak ada saya ingin akhiri kuliah sampai di sini ya. Nanti saya eh, cari waktu untuk ini. Saya ini terpaksa memberikan kuliah online karena tadi mengurus ujian mahasiswa lusa, ada ujian proposal. Jadi saya harus datang kepada apa namanya untuk mengurus mahasiswa yang bersangkutan, ya, karena ada guru besar yang nggak bisa, sulit dikunjungi sama mahasiswa, jadi saya harus datang sebagai pembimbing satu untuk minta persetujuan izin untuk ujian. Makanya saya tidak ke kampus. Tadi ke kampus, tapi ngurus yang ujian. Ya, saya tadi ada di kampus sampai jam 12, jadi nggak bisa, saya harus pergi. Makanya saya minta kuliah kayak gini. Kira-kira gitu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu ya. Tapi kita tetap belajar. Kira-kira gitu ya. Terima kasih banyak.